Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dan kita kali ini berbicara tentang bagaimana persiapan tim nasional kita, terutama ketika pemain-pemain abroad yang bermain di Eropa itu akan datang ke Indonesia karena sesuai dengan jadwal seperti yang diumumkan oleh Ketua Badan Tim Nasional BTN Pak Sumarji bahwa mereka akan datang langsung pada 17 sore berkumpul dan tanggal 18 itu sudah mungkin melakukan latihan untuk persiapan menghadapi Vietnam dalam 2 pertandingan lanjutan kualifikasi atau pra-Piala di grup F zona Asia. Kita akan bermain pertama pada tanggal 21 di Gelora Bung Karno. Sebelum 5 hari kemudian, tepatnya 26 Maret, kita menuju ke Stadion Maidin di kota Hanoi. Dan banyak yang sedang memikirkan apakah mereka akan langsung berkumpul semua. Kalau mungkin untuk pemain di dalam, pemain lokal kita yang bermain di Liga 1 kan sudah selesai itu. Jadi tanggal 16, tanggal 17 mereka sudah bisa berkumpul. Tapi yang dari luar ini memang itu di antara ada yang tanggal 18 dan bahkan tanggal 19. Jadi mepet sekali. Ya, kalau tanggal 19 ada yang tiba, itu kita akan bermain pada tanggal 21. Berarti mereka hanya punya 2 hari persiapan mereka ya untuk recovery atau masa ketika mereka penerbangan begitu jauh dari Eropa dan harus bermain melawan Vietnam. Jai Ises yang saat ini bermain untuk Venezia di Serie B itu sudah diyakini akan datang pada tanggal 18. Ya, karena tanggal 17 terakhir dia akan bermain melawan Palermo dalam partai tandang. Sebelumnya pada tanggal 9 Jai akan memperkuat timnya menghadapi Bari di kandang mereka. Dan setelah itu pada minggu malam dia terbang, mungkin dia sudah tiba pada tanggal 18. Itu yang dikatakan oleh Jai Ises. Sintayong sebagai pelatih kepala sedang berkeliling Eropa. Ya, sebelumnya dia ke Belanda, mungkin dia akan ke Belgia dan sekarang dia menonton pertandingan di Serie B Italia. Itu kebetulan bertanding Como menghadapi Venezia. Klubnya Jai Ises Venezia kalah dari Como dengan 2-1 dan di sana ada Sintayong yang menyaksikan Jai Ises, pemain belakang kita yang namanya pasti masuk. Itu sudah diyakinkan oleh Sintayong bahwa Jai Ises akan masuk di antara 27 nama yang akan diumumkan nantinya untuk persiapan menghadapi Vietnam. Dan Jai Ises berposisi di lini belakang, bermain di bek tengah. Kalau Sintayong selalu lebih suka dengan gaya 3 bek, saya meyakini bahwa dia akan bermain di posisi bek tengah agak ke kanan. Ya, dengan di tengah mungkin akan diambil alih oleh Jordi Amat sebagai kapten dan bisa saja Yasin Hapner bermain di kiri. Dengan catatan, jika ada keajaiban bahwa proses naturalisasi cepat, Tom Haye akan bermain di tengah, tentunya berduet dengan Ivar Janner, dan Ragnar Oratmangun bermain lebih ke depan, ya, untuk bisa mendukung lini serang kita. Tapi kalau tidak ada, Justin yang akan bermain di posisi Tom. Ya, kalau Tom belum bisa dinaturalisasi, maka Yasin Hapner akan masuk ke sana. Elkan Baget kemungkinan masih bisa dimainkan bermain dengan 3 bek atau Rizky Ridho menampingi Jordi dan Jai Ises. Itu segala kemungkinan yang bisa terjadi. Dan saya pikir bagi Jai Ises ini suatu kehormatan ketika Sintayong datang berkunjung dan menemui dia, tentunya bercakap-cakap, ya, mereka berfoto bersama. Dan ini ada suatu hal yang sangat baik, mendorong keinginan yang lebih besar tentunya bagi Jai Ises untuk cepat-cepat, tidak sabar untuk datang ke Indonesia. Sintayong juga sudah bilang ke dia, ya, sampai kita bertemu ya di Jakarta dan berlatih bersama untuk memperkuat tim Garuda kita menghadapi Vietnam. Dan itu disambut dengan baik oleh Jai Ises. Banyak yang menginginkan, ya, udah penasaran ingin melihat langsung penampilan Jai Ises setelah dia diambil sumpah pada 28 Desember 2023 yang lalu. Dan proses untuk peralihan status ahli federasi dia sudah beres dan dia sudah bisa masuk. Memang kita belum tahu dengan ke depan soal Tom Haye dan Ragnar Oratmangun ini, termasuk dengan Nathan Cho. Apakah mereka akan cepat di pertengahan ini untuk digenjot, tapi memang ini agak riskan. Ya, saya juga kita berharap memang oke, tapi dengan waktu yang agak singkat apa bisa, itu kita serahkan ke PSSI saja, ke Esko yang mengurusi ini. Semoga semua baik-baik saja dengan Tom dan Ragnar bisa memperkuat tim kita. Kalau tidak, itu mungkin mereka akan bermain tanggal 26. Kalau tidak keburu untuk dikejar naturalisasi mereka untuk pengambilan sumpah. Tapi kita akan melihat
sekarang setelah Jai itu sudah diyakinkan masuk di antara 27 pemain dan dia sudah bertemu langsung dengan STY. Nah sekarang bagaimana dengan pemain lainnya yang bermain khususnya di Belgia? Di Belgia itu kita tahu bersama ada 3 pemain, ya, Sandy Walsh, Sain Patinama, dan Marcelino Ferdinand. Marcelino bermain di kasta kedua, Dens, ya. Dan kemudian kita tahu Sandy Walsh dengan KV Mechelen, sementara Sain Patinama dengan KSC Open, ya. Mereka masih akan bertanding sebenarnya. Itu mungkin pada tanggal 17, kecuali Marcelino. Marcelino bermain pada hari Sabtu waktu setempat atau di Minggu dini hari waktu Indonesia bagian barat menghadapi Borains, ya, Frans Borains, ya. Karena kemarin bagaimana Marcelino dengan kawan-kawan bisa memenangkan pertandingan, kalau nggak salah 4-1 menang melawan RSKC Future, dan ini suatu hal yang baik ketika Marcelino masuk di babak kedua untuk bisa bermain dengan klub dia, Dens, dan ini yang membakar motivasi juga bagi Marcelino. Setelah pertandingan itu, dia masih akan bermain terakhir dengan Borains sebelum dia akan berangkat ke Indonesia. Tapi Marcelino tidak sendiri, dia menunggu. Walaupun dia sudah lebih dulu main dibanding dengan Sain dan Sandy, dia akan menunggu pertandingan Sandy dan Sain itu pada hari Minggu bermain, sehingga mereka bertiga sama-sama mungkin dalam satu penerbangan tiba di Jakarta. Makanya mungkin agak telat. Kalau yang lain sudah masuk di tanggal 17 dan 18, termasuk Jai di tanggal 18, maka itu Sandy, Sain, dan Marcelino menyusul. Bisa saja mereka paling lambat sampai itu tanggal 19. Ya. Karena memang penerbangan itu sehari dari sana. Kalau mereka sudah selesai pada hari Minggu pertandingan, ya mereka itu baru berangkat pada hari Senin untuk tiba hari Selasa. Makanya kita akan tunggu. Nah, Sandy Walsh, ya, kemarin itu bermain menang 3-2 lawan Cercle Brugge, ya, di divisi utama di Liga Belgia ini. Menang 3-2 dan dia masuk di babak kedua. Pertandingan terakhir nantinya itu pada tanggal 17 Maret yang akan datang akan bermain dengan OH Leuven yang akan bertanding. Setelah itu baru dia bersiap-siap berangkat. Ya. Sementara Sain Patinama kemarin itu kalah, ya, melawan Anderlecht 0-1 di markas lawan. Nah, pertandingan terakhir pada tanggal 17 mereka akan ketemu dengan Standard Liège. Ini klub yang juga kuat. Setelah pertandingan itu baru dia bersama dengan Sandy berkemas untuk ambil koper berangkat ke Jakarta. Nah, sudah ditunggui oleh Marcelino Ferdinand. Tentunya kan ini lebih enak kalau tiga-tiganya berangkat dan pasti mereka bertiga sudah ada komunikasi. Karena kan berada sama-sama di Belgia, pastilah di antara Sandy, Sain, dan Marcelino terus bisa menjalin hubungan baik dan mereka akan bersama-sama untuk ke Indonesia. Dan mereka mungkin sudah melaporkan ke Coach Sin, ya, juga dengan manajer tim, juga dengan ketua BTN bahwa mereka harus menyelesaikan pertandingan karena ini wajib. Mereka tidak boleh meninggalkan klub mereka masing-masing untuk bisa terbang ke Indonesia sebelum menyelesaikan semua pertandingan. Karena setelah itu ada break, ya, internasional, mempersilahkan semua pemain dimanapun yang berada di Eropa untuk memperkuat negara masing-masing. Nah, kebetulan Indonesia akan main lawan Vietnam dan Sandy Walsh, Sain Patinama, dan Marcelino memperkuat tim kita yang akan diandalkan. Pasti tiga-tiga akan dimainkan semua oleh pelatih Sintayong. Oke, kita akan tunggu nantinya kedatangan mereka, termasuk yang ada di Belanda juga dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Semoga Nathan, Ragnar, dan Tom juga bisa diselesaikan semua urusan-urusan mereka dan beres. Dan juga dengan Elkan Bagot yang ada di Bristol bersama dengan Justin Hapner yang bermain di U21 Wolf. Itu semua akan tiba di Jakarta dan siap membela tim nasional kita menghadapi Vietnam. 2 pertandingan yang krusial di mana kita tidak boleh kehilangan poin sama sekali. Paling tidak kita bisa menang di Jakarta dan imbang di Maidin Stadion di Hanoi, atau bahkan kita menyapu bersih 2 pertandingan di Jakarta dan Hanoi, dan ini tentunya akan jauh lebih bagus di mana kita kans untuk bisa lolos sudah di depan mata. Kalau kita bisa menang 2 kali, katakan lawan Irak kita tidak perlu menang, imbang aja di Jakarta dan mengalahkan Filipina pada bulan Juni, itu sudah bagus buat kita. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara dengan Jai Ises, kunjungan dari STY untuk bisa melihat pertandingan Jai bersama dengan Como. Karena Como ini tuh punya orang Indonesia juga, Hartono bersaudara, ya, Mikael Bambang Hartono dan Rudi Hartono yang menukangi membesut, maksudnya menjadi orang yang memimpin di sana, ya, owner di Como, dan berhadapan dengan klubnya
Chai Ises. Sekarang Venezia ada di peringkat keempat, sedang memburu tiket untuk menuju ke Serie B, ke Serie A, dari Serie B ke A, karena di atas ada Parma yang memimpin, kemudian ada Cremonese, Parma 59, Cremonese ada 53, di bawahnya lagi Como 52 dan mereka Venezia 51. Jadi masih rame nih. Ya kalau Parma saya pikir pasti akan lolos, tinggal bagaimana kejar mengejar angka di antara Venezia, Como dan Cremonese. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.